Selamat malam teman sehat. Kita mau IG live lagi. Kali ini temanya tentang sekawan seputar kesehatan wanita. Dan aku gak sendirian hari ini IG live-nya. Jadi aku bakal ditemenin oleh dua orang, yaitu Mbak Ivo dan Dokter Dinda. Nah, sambil tunggu rame, teman-teman boleh banget mulai nanya di komentar tentang seputar kesehatan wanita ya. Misalnya pemeriksaan wanita itu apa aja sih dok yang penting, terus kapan dilakukannya baiknya untuk pemeriksaan kesehatan wanita. Oke. Lagi pada apa nih teman-teman? Lagi kena macet kah? Sambil nunggu pulang kantor atau sambil dengerin IG live di jalan? Nah, ini udah ada yang nanya, dok kenapa ya kalau mau datang bulan aku selalu beruntusan? Pasti tuh hubungannya salah satunya karena hormonal. Nah, nanti kita jawab pertanyaan-pertanyaan khusus wanita. Sebenarnya kalau nggak yang wanita juga nggak apa-apa sih, join IG live ini nanya-nanya juga. Kali aja pasangannya mau nanya, mau mewakili pasangannya. Tuh, aku mau ajak temen aku, Kak Ivo dari akun Instagram TikTok. Mana ya? Dok, kesannya dok lagi hamil tapi perutnya terasa nyeri kadang-kadang, itu kenapa ya? Nah, tunggu ya Kak Pawestringetun, karena jawabannya nanti pertanyaannya akan dijawab oleh Dok Din. Hai, Kak Ivo. Halo, selamat malam. Malam, Dokter Velia. Kira kita ketemu di IG Live pada malam hari ini. Nah, selamat malam teman Iya. sehat. Aku memperkenalkan sobat sehat atau teman sehatnya kita, Kak Ivo dari akun Instagram dikdok_id. Bolehkah perkenalan dulu, terus ceritain sih sebenarnya Dikdok itu sendiri itu apa? Dia platform apa? Gitu. Komunitasnya tuh seperti apa? Oke, thank you Dokter Velia. Hai, selamat malam teman-teman semua, teman sehat ya bilangnya untuk dunia kesehatan. Thank you. Ini seneng banget ya kita bisa ngobrol santai ringan. Dan tadi sorry banget harus terlambat dulu 30 menit. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita nanti bisa jawab semua pertanyaan teman-teman. Kenalin, aku Ivo dari Dikdok. Jadi kita mirip lah, tujuannya sama kayak dunia kesehatan. Kita pingin kasih edukasi yang lebih mudah, gampang biar teman-teman bisa gampang reach-nya kita gitu. Dan Oke. oke, gitu aja sih dok. Jadi sebenarnya akun dikdok_id ini foundernya itu Kak Ivo sendiri ya Kak? Iya betul. Kenapa awalnya pengen bikin akun Instagram Dikdok? Eh, nggak sengaja ya dok ya, jadi nggak sengaja itu maksudnya ya cuman pertama kayak ngobrol-ngobrol aja nih, beberapa kan kenalan dokter-dokter, jadi ayo dok kita ngobrol aja live gitu. Oh iya keterusan sampai sekarang nggak kerasa udah mau
hampir 2 tahun, tahun depan sih tapi, dan ini total episodenya udah mau 40 episode gitu. Targetnya sih pingin closing tahun ini bisa 50 sih. Doain ya. Masih ada beberapa hari lagi. Amin, pasti bermanfaat sekali akun @bigdoc_id karena memberikan pengetahuan-pengetahuan terutama tentang informasi kesehatan yang informasinya itu harus benar ya Kak ya. Iya, setuju. Nah, Dan dan memberikan ini apa ya dok ya? Sekarang tuh kan ya mungkin teman-teman bisa dapat kemudahan ya kalau dapat informasi apalagi seputar kesehatan, dan kayaknya siapapun bisa ngasih. Cuman seharusnya kita sekarang lebih lebih tahu memilih mana yang sumbernya benar, valid, dan mana yang belum. Harus lebih pintar sih sekarang milih informasinya dari mana. Makanya aku salut juga sih sama tim dunia kesehatan. Kalau aku lihat, wow ini, wow tiap hari upload, tiap hari ada engagement. Ini timnya hebat sih menurutku. Mantap sih dok. tolong didengar Vina, Vinsa, ini Agung semuanya yang di belakang layar. Wow, timnya. Iya. Iya, teman-temannya pada semangat Dan semua. ini kayaknya dokter Dinda sebentar. Tadi passwordnya IG-nya lagi terreset bentar. Jadi mungkin sambil nunggu dokter Dinda, dokter Velia sama tim dunia kesehatan mungkin boleh kita kayak baca-baca salam-salam apa ya, sapa-sapa dulu. Iya, Mungkin udah sapa-sapa yang dulu. nanya-nanya. Kalau misalnya Kak Ivo, sehari-hari kegiatannya apa? Oh, kegiatannya kebetulan lagi ya. Kebetulan aku juga salah satu part of Yes Doc. Jadi kayak telemedicine online gitu kalau teman-teman tahu. Dan dokter Dinda juga kenalnya juga di situ gitu, dan dokter Dinda baik banget mau sharing malam ini. Nanti deh kita tungguin sharingnya, pasti sangat bermanfaat. Ya pasti bermanfaat banget nih, senang banget teman dunia kesehatan tuh dapat 2 narsum yang oke banget. Satu foundernya salah satu akun kesehatan yang memberikan informasi-informasi kesehatan yang akurat, dan satu lagi ada dokter kandungan wanita, itu dokter Dinda. Cuman dokter Dinda lagi operasi ya, Kak Ivo. Iya, tadi lagi operasi dan ini sekarang lagi siap-siap. Jadi mungkin sharing sebentar kali ya dok, kayak tadi aku juga udah sempat ngelakuin survei kan ya dok ya sebelum kita mulai IG live ini. Kepo aja sih sama followersku. Sebenarnya untuk perempuan itu topiknya kan seru banget nih malam ini, kayak seputar kesehatan wanita, dan kayaknya nggak cukup kalau kita ngobrolinnya cuman malam ini gitu. Kayaknya kita butuh next partnya. Aku aja sih jujur nggak pernah ngelakuin tes kesehatan untuk perempuan ya. Nah, aku penasaran banget nih nanti bahaya nggak ya? Atau misalnya perlu nggak ya gitu. Dan teman-temanku ternyata dari surveinya juga banyak loh dok yang nggak ngelakuin. Aku panik sih sekarang, kayak udah overthinking. Aduh ini dokter Dinda harus jawab sih nanti pertanyaan ini. Cuman kita masih tungguin dokter Dinda dulu nih. Iya, soalnya kan sekarang ini kan kita lifestyle kita udah berubah semuanya, informasi juga udah berubah, aktivitas juga banyak berubah, stresor juga berubah. Jadi sebenarnya kesehatan wanita itu sangat general, tapi mungkin malam ini kita lebih lebih mengkerucutkan lagi untuk temanya lebih ke pemeriksaan kesehatan wanita. Apa sih misalnya nanti kita bakal ngebahas tentang misalnya pap smear, atau misalnya USG. Atau USG itu harus dilakukan pada saat kita lagi hamil aja atau dengan gangguan yang lain gitu. Terus misalnya kita tuh mulai baiknya nih, apakah kita melakukan cek kesehatan wanita itu boleh nggak sih sebenarnya dilakukan sebelum menikah, ya kan? Biasa kayak gitu untuk persiapan pernikahan, atau memang ya bagusnya memang udah dimasukin general check up aja gitu. Karena kan Iya, untuk mencegah misalnya kita tumor payudara atau betul. tumor Iya. kandungan dan lain-lain Eh, gitu. kanker cervix kan sebenarnya angkanya juga lumayan ya dok ya kalau kita Iya, lihat datanya harusnya. Iya. kanker serviks juga. Maksudnya kapan sih deteksi-deteksi itu baiknya kita lakukan, atau apakah ada sebaiknya dari umur berapa sih kita tuh harus melakukan pemeriksaan gitu kan, sebenarnya masih bingung ya gitu. Iya. Dan sebenarnya seberapa penting sih ya, pasti penting banget gitu. Cuman dari segambreng pemeriksaan itu mana dulu sih sebenarnya yang harus kita utamakan, itu sih.
Dan di sini bapak-bapak atau mas-masnya boleh banget loh nonton karena mungkin bisa menyarankan pasangannya atau pacarnya buat melakukan ini ya, cek Boleh kesehatan pertanyaan titipan. titipan biasanya. Oke, ini Dokter Dina udah confirm, udah bisa di-invite nih dok, biar mungkin teman-teman bisa langsung ngobrol. Iya, nanti ini ada Dokter Dinda Dermesya, adalah salah seorang dokter kandungan. Dipanggilnya Dokter Dinda ya teman-teman, nanti biar lebih akrab. Jadi pas Boleh. nanti nggak malu-malu, mumpung ada narsumnya, expertnya yang di bidangnya, udah dokter kandungan cewek pula. Sekarang mah nggak usah Pasti malu, kita undang. paham lagi. Abis operasi ini ya, kayaknya abis operasi sesar ya. Kayaknya. Tapi kalau misalnya memang Dikdok sendiri lebih banyak itu followersnya wanita juga ya. Pas banget. Jadi kita juga habis riset, habis survei, dan kita udah pernah sharing juga ya ke Dokter Velia kayaknya semalam. Kita tuh ternyata yang sering nontonin dan kayak komen-komen dan mintain request DM itu ya ibu-ibu dari umur 22 sampai 34. Dan mungkin ya ini pasti bermanfaat banget sih menurut aku. Oke. Nah, ini Dokter Dindanya udah hadir, langsung aku accept. Kok nggak bisa? Kenapa ini? Oh iya. Hai, selamat malam, Dokter Dinda. Selamat malam. Hai. Sorry ya, ini ada masalah nih dari tiba-tiba lock out. Saya nggak ngerti kenapa. Padahal tadi udah standby dari 15 menit yang lalu. Nggak apa-apa, dokter. Sebelumnya aku mau bagi teman sehat untuk sharing-sharing ilmu, terutama seputar kesehatan wanita. Dokter, boleh dok perkenalan diri dulu ke teman-teman kesehatan dan teman-teman Dikdok. Tapi kayaknya teman-teman Dikdok mah udah kenal banget ya sama Dokter Dinda. Halo semua, saya Dr. Dinda Dermesya. Saya spesialis obstetri dan ginekologi. Tapi saya sangat tertarik dengan kesehatan perempuan secara menyeluruh ya. Jadi bukan hanya organ reproduksi, tapi lebih ke kesehatan perempuan secara umum. Teman-teman. Nah, boleh nih teman-teman mulai sekarang langsung nitip pertanyaan di kolom komentar. Nah, dok mungkin openingnya dok di Indonesia tuh apa sih musuh kesehatan utama yang ada di Indonesia tuh bagi kesehatan wanita tuh apa sih dok sekarang? Kesehatan perempuan ya, kalau misalnya dari bidang saya ya, obstetri ginekologi, yang namanya kanker leher rahim tuh masih menjadi masalah ya, masih menjadi angka kematian kedua tertinggi di Indonesia. Dan angka pertamanya, tingkat pertama tuh kanker payudara gitu. Jadi memang itu masih sulit banget diturunkan. Kalau misalnya kanker payudara mungkin kita belum ada screening atau deteksi awal gitu. Sementara kanker leher rahim itu ada screening awalnya. Makanya sayang banget kan kalau misalnya perempuan nggak melakukan screening awal sehingga nggak bisa mendeteksi, jadi akhirnya bisa berlanjut penyakitnya terdiagnosa pada stadium yang lanjut gitu. Itu kan sayang banget. Itu sih yang masih jadi masalah di Indonesia ya. Kalau dari sisi kesehatan perempuan. Itu paling mudah dok, kira-kira range-nya berapa dok? Menyerang misalnya pada kanker payudara dan pada... Kalau kanker leher rahim itu sih sekitar 40 ya, 30 akhir 40 tahun, 50 masih yang lebih tua lah ya perempuannya. Walaupun ada yang 23 tahun, saya pernah ketemu pasien 23 tahun udah kena kanker leher rahim gitu. Kalau payudara memang 40 ya, di atas 40 tahun, meskipun sekarang banyak kecenderungan trennya di bawah 40 sudah ada juga gitu ya. Semakin maju ya dok umurnya. Iya, entah itu karena lifestyle ya, entah itu karena
genetiknya atau apa, cuman ya memang akhirnya tren itu berubah ya, jadi lebih awal gitu. Oke, tuh teman-teman, udah semakin bertambahnya usia ini nih bumi, penyakitnya juga menyerang kitanya juga umurnya jadi makin muda lagi gitu. Nah, Dok, sebenarnya tuh seberapa penting sih Dok bagi wanita itu untuk melakukan check up? Jujur tadi sebenarnya aku udah ngobrol-ngobrol nih sama Kak Ivo. Kak Ivo aja tuh sebenarnya masih maju mundur ya Kak ya untuk melakukan check up. Nah, Iya aku dok. pun jujur itu karena aku ternyata ada PCOS, telat haid, jadi aku baru tuh Dok akhirnya coba USG dan ternyata memang ya PCOS dan ternyata ada kista juga gitu. Itu karena ada gejalanya ya Dok. Tapi sebenarnya Dok, seberapa penting sih dan bagusnya itu kita di umur berapa gitu? Mulai Sebenarnya awalnya. sih kalau misalnya memang kan kecenderungan orang-orang di sini nggak melakukan, kalau nggak dari kantor ya, kalau nggak dari kantor dan bukan suatu yang diharuskan atau di cover oleh asuransi, biasanya kan males gitu memeriksakan medical check up gitu. Masalahnya perempuan ini organ anatomi tubuhnya kan berbeda, terus hormonalnya juga dia fluktuatif setiap bulannya gitu, pasti dia akan mempengaruhi tubuhnya gitu. Jadi ya memang di luar dari medical check up yang umum gitu ada pengkhususan gitu. Jadi kalau misalnya medical check up umum kan biasanya pemeriksaan hemoglobin, kemudian dari darah ya. Kalau kita pemeriksaan fisik dulu deh, pemeriksaan fisik kan gimana parunya, perutnya gimana, semuanya diperiksa. Kemudian pemeriksaan lab dilihat hemoglobinnya gimana, gula darahnya gimana, fungsi hati, fungsi ginjal. Itu kan perempuan dan laki-laki sebenarnya sama sampai di situ kan. Kolesterol, jantung mungkin, EKG, treadmill, apa segala macam, sampai perempuan itu ada pemeriksaan tambahan pap smear. Biasanya kan pap smear dan USG ginekologi gitu. Nanti di USG ginekologi memang dilihat nih rahimnya gimana, pola siklus menstruasinya, kalau misalnya nggak normal, kalau jarang atau justru sering, apakah ada kelainan anatomi yang bisa ditemukan seperti misalnya PCO tadi, kemudian kista, terus ada polip atau infeksi di mulut rahim gitu kan banyak. Idealnya memang setahun sekali sih, setahun sekali sama dengan medical check up lain. Meskipun kalau pap smear sendiri itu sekarang udah ada yang bisa mendeteksi HPV dan itu bisa dilakukan sekali dalam 3 tahun gitu setidaknya. Tapi tetap aja sih idealnya ya 1-2 tahun lah sama dengan medical check up biasa. Tuh teman-teman, Biasanya papsnya kalau nggak dibayarin kantor suka males kan ya tiap tahun. Orang Indonesia dok. soalnya masih ini Dok, masih kadang tuh masih kayak takut gitu kalau misalnya pemeriksaan pap smear. Sebenarnya apa aja sih Dok persiapannya yang diperlukan gitu untuk pemeriksaan pap smear? Iya, biasanya sih pap smear, pemeriksaan USG ginekologi ya. Kemudian mungkin kalau payudara bisa dengan USG payudara atau mamografi. Oke, gitu. Untuk Kak Ivo sendiri dari ketiga itu udah pernah nggak Kak Ivo jalanin? Jujur belum dok. Mungkin tahun ini kali ya karena udah di cover sama perusahaan dok. Oke, iya. Ketahuan deh. Iya, Dan aku sih itu juga kan. biasanya kalau misalnya nggak hamil memang pada males periksa kan. Biasanya dokter Iya. kandungan kalau lagi hamil aja. Iya. Apa ya dok? Sebenarnya bisa nggak sih? Mungkin bukan kita mau nakut-nakutin perempuan malam ini ya dok. Cuman kita tuh pengen kayak ngebuka gitu loh. Kayak itu tuh penting banget. Nah pentingnya tuh kenapa gitu dok? Kita kan biasanya kalau ditakut-takutin nih baru mau periksa. Ada nggak dok alasan lain gitu? Ya, masalahnya ini bukan nakut-nakutin ya, kita ngomong berdasarkan data kan. Balik lagi ke opening saya tadi, penyebab tertinggi kematian perempuan di Indonesia itu masih diduduki oleh kanker payudara dan kanker leher rahim, di mana kanker leher rahim itu sebenarnya bisa terdeteksi kok gitu pas lagi masih prekankernya, sebelum si selnya berubah jadi kanker tuh masih bisa dicegah gitu sebenarnya. Sama kayak beda kan kalau penyakit kanker lain kayak kanker
Dokter, maaf sinyalnya tadi nge-lag Ya, kayaknya dok, jadi sempat ya. kepotong. Oke, seperti kanker usus, kanker payudara, kanker yang lain gitu, itu kan nggak bisa terdeteksi. Biasanya udah langsung perubahan sel. Sementara kalau perubahan sel menjadi sel keganasan. Sementara kalau kanker leher rahim itu dia perubahannya tuh gradual gitu, nggak langsung jadi keganasan. Dia masuk fase prekanker, lesi prakanker. Nah, di situ masih bisa diobatin gitu. Iya sih dok, memang aku aja sebenarnya jujur aku belum pap smear, tapi mungkin tahun ini atau awal tahun aku akan melakukan pap smear. Karena kemarin sempat kayak apa namanya pas pandemi kita sebagai tenaga kesehatan juga udah sibuk mikirin orang, nggak sibuk mikirin diri sendiri. Ini udah mulai Iya, calming walaupun kami senang apalagi lancar. ke dokter masih pada ini ya, kalau mau ke dokter kan masih pada takut waktu pandemi kemarin, sekarang udah pada mulai berani. Biasanya orang wanita itu bagus banget loh kita melakukan cek apa cek kandungan, misalnya cek USG untuk melihat anatomi rahim kita, apalagi untuk yang mau menikah ya dokter ya, Iya. agar misalnya Iya. kita bisa melihat juga nanti untuk kedepannya apakah kita dan pasangan kita itu planning ingin punya anak segera. Sebaiknya itu memang dilakukan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari bagi Karena pasangan. memang kalau perempuan ini mau menikah dan langsung, biasanya kalau orang Indonesia kan langsung ingin punya anak ya. Itu kan bayinya ada di perut perempuan ya. Jadi mau nggak mau kan fisiknya harus kuat gitu. Ya nutrisinya harus bagus dan nggak ada infeksi penyakit yang membahayakan untuk bayinya yang lagi dikandung gitu. Jadi memang kalau mau menikah tuh lebih ada beberapa poin yang harus diperhatikan sih, seperti ada infeksi atau enggak yang nanti akan mengganggu perkembangan janinnya gitu. Iya tuh teman-teman harus dicek dulu, walaupun sebenarnya sebelum menikah pun kalau misalnya ada gejala-gejala misalnya nyeri haid, haid yang berkelangsungan dengan nyeri yang terus-terusan itu juga harus dicek ya, ditakutkan Sebenarnya ada kalau kapan memulai sih sebenarnya memulai saat ada keluhan, misalnya gini, belum menikah, tidak seksual aktif, ya mungkin saat ada keluhan lah, misalnya kayak ada keputihan. Untuk anak-anak gadis nih, maksudnya anak-anak remaja, itu juga sebenarnya kalau keputihan harus dicek sih, apakah keputihan ini membahayakan yang bisa mengganggu organ reproduksinya di kelak saat dia dewasa gitu. Jadi memang kalau masih kecil sih mungkin kalau ada keluhan diperiksakan, dan patokannya mungkin kalau udah aktif berhubungan seksual ya, karena itu resiko infeksinya semakin tinggi dan lebih baik memang diperiksakan. Dan perempuan yang memiliki turunan, misalnya orang tuanya ada cancer payudara gitu, mungkin harus lebih aware gitu. Nggak langsung harus mamografi dari usia dini gitu, sebenarnya kan bisa dengan sadari ya, pemeriksaan payudara sendiri gitu, dengan perabaan pada saat mandi, itu kan salah satu bentuk awareness kita sebagai perempuan gitu terhadap kesehatan. Sesimpel itu sih sebenarnya. Iya, dan teman-teman sadari itu pemeriksaan payudara sendiri itu juga udah banyak caranya, bisa dilihat di YouTube ya dok ya, dan udah banyak banget informasi cara-caranya bisa dilihat di YouTube, di Instagram gitu. Nah dok, tadi kan dokter ngebahas nih keputihan yang sebenarnya harus diwaspadai. Jadi tapi banyak juga dok yang nanya, oh dok tapi kalau misalnya aku tuh mau head tuh suka banget keputihan. Nah dok, mungkin dokter bisa memberikan informasi pada keputihan seperti apa sih yang sebenarnya normal, yang hormonal, atau misalnya yang harus diwaspadai, atau misalnya langsung dikonsulkan ke dokter gitu. Ya. Jadi kan discharge vagina atau keputihan itu kan bisa aja normal. Kalau misalnya memang munculnya tuh bisa diprediksi gitu, misalnya mau mens atau setelah mens baru selesai berhenti mens itu biasanya masih ada sedikit keputihan dan dia menghilang gitu. Nggak ada bau, nggak ada gatel, nggak ada rasa seperti terbakar gitu. Tapi kalau misalnya udah ada bau, ada warnanya berubah, kemudian dia nggak mengikuti
pola yang biasanya jadi terus-terusan ada dan makin berat, itu sebaiknya sih harus segera diperiksa. Dan memakai panty liner itu bukan jawaban dari keputihan ya. Karena orang cenderung kalau pakai panty liner soalnya basah celananya. Ya iya memang celananya basah, tapi itu di daerah vaginanya akan makin lembab sebenarnya. Jadi memang baiknya capek sih, tapi ya celana dalam yang harus sering diganti. Iya, teman-teman, celana dalam, bahannya juga ya dok ya, Ya, yang bahannya juga menyerap diperhatikan. menyerap keringat, terus apa namanya, kalau bisa kalau keputihannya lagi banyak, berbau dan gatal, hindari dulu memakai celana-celana yang ketat gitu. Ya, jeans Sama juga ya, yang tebal, bahannya tebal. iya, sama teman-teman kalau misalnya pipis tuh pada saat membersihkan, jangan bersihkan dari area belakang ke depan, karena itu salah satunya menyebabkan infeksi. Mungkin dari teman-teman Dikdok ada yang mau bertanya atau Kak Ivo ada yang mau bertanya tentang seputar keputihan? Sebenarnya jadi ini ya dok, karena terlalu banyak sebenarnya kalau kesehatan perempuan tadi. Cuman saya suka yang tadi dokter bilang kayak harusnya begitu perempuan begitu ada menstruasi dan ada gejala atau tanda yang tidak seperti biasa, itu salah satu alasan kita kenapa penting banget nih ngelakuin check up. Makanya kita juga live IG malam ini. Paling ini sih dok, mungkin banyak itu yang takut biaya gitu loh dok, kayak orang Indonesia kan takutnya biayanya pasti mahal. Terus kayak ada kan mitos faktanya dok, kalau masih gadis atau misalnya belum nikah ngelakuin pemeriksaan itu malah nanti bikin jadi nggak perawan atau misalnya apa. Nah, tolong dok diklarifikasi biar mitos-mitos itu tidak ada lagi dok seputar pemeriksaan tadi. Ya, sebenarnya sih gini ya. Sebenarnya kan tabu atau enggaknya itu kan tergantung dari tradisi kita sendiri gitu. Tapi gimana ya kalau misalnya udah melakukan hubungan seksual gitu, walaupun belum dalam ikatan pernikahan, itu udah punya tanggung jawab sendiri terhadap badannya sih, termasuk kesehatan reproduksinya gitu. Pertama, tanggung jawab terhadap risiko kehamilan yang tidak diinginkan kan. Jadi harus pikirin kontrasepsinya apa. Kemudian risiko penularan penyakit sexual transmitted disease. Jadi memang kalau misalnya seorang perempuan nih secara sadar sudah melakukan hubungan, ya dia harus menjalankan semua tanggung jawab dan konsekuensinya sih. Gitu. Dan salah satu resikonya ya jangan malu periksa ke dokter. Gitu. Pasti itu. Dan sekarang kan banyak banget ya pilihan dokter ya. Maksudnya bahkan sebelum praktek beda banget lah sama zaman dulu. Sebelum kita masuk ruang praktek tuh kita bisa baca profil dokternya nih kayak gimana sih nih gitu. Setidaknya kan ya nggak sih. Jadi kan bisa tahu gitu, bisa secara nggak langsung bisa kenal lah orang. Kadang aku sama Mbak Ivo nih belum pernah ketemu ya, tapi tahu lah kira-kira Mbak Ivo. Maksudnya kita udah sering tektokan gitu kan ya. Jadi apa ya? Bagaimana kalau misalnya kita bisa lihat sosial media nih, kita lihat profilnya di website, mungkin di website rumah sakit ya juga, itu kan bisa lah setidaknya punya gambaran nih dokternya kira-kira cocok sefrekuensi nggak sih sama gue gitu kan, bisa tahu. Atau kalau mau anonim mungkin bisa pakai konsultasi online. Bisa. Bener banget dok ya. Sekarang banyak banget caranya, mas sekarang nggak ada alasan lagi. Iya banyak. Nggak ada alasan takut dijudesin sama dokter atau dijudesin sama bidan. Banyak pilihan tempat. Dijulitin dok, ya nanti julit malah ini. Sekarang lebih galakan pasien aku daripada dokter. Bener dok. Iya. Iya tuh teman-teman, sebenarnya ya bener banget ya teman-teman tuh kalau misalnya udah melakukan udah seksual aktif walaupun dalam ikatan pernikahan ataupun tidak, memang udah punya tanggung jawab bagi tubuhnya sendiri. Iya. Terutama nih kalau misalnya teman-teman seksual aktif dan keputihan yang harus diwaspadai dan ternyata tiba-tiba teman-teman hamil, resiko penyakit itu nggak cuman teman-teman tanggung ke diri sendiri, tapi ke anak yang bakal dilahirkan ya dok. Mungkin dokter bisa
kasih informasi dok, resiko apa aja yang bakal terjadi pada calon anak tersebut dok? Ya, kalau misalnya memang kita ngomongin keputihan yang biasa lah ya, keputihan infeksi biasa yang bukan sexual transmitted ya, bukan penyakit seksual, penyakit menular seksual. Ini dia bisa infeksi jamur, bakteri, parasit. Ini bisa menyebabkan kontraksi atau persalinan prematur sampai segitunya. Kemudian kalau STD atau penyakit menular seksual, sexual transmitted disease, ya itu lebih fatal lagi sih, bisa menularkan ke anaknya sebenarnya. Misalnya ada lesi di kemaluannya, pas anaknya dilahirkan per vaginam ya bisa tertular gitu. Bisa sampai seperti itu. Dan apalagi kalau ngomonginnya udah HIV ya. Iya. HIV, hepatitis, ya itu kan ibu hamil pasti rentan sekali. Iya, tanggung jawabnya double ya dok ya sebagai perempuan. Iya. Ya, cuman kesehatan sendiri aja. Gitu. Karena memang tanggung jawab itu kan akhirnya nempelnya di perempuan ya, bukan di bapaknya, bukan di suami. Maksudnya ya oke lah, tapi kalau misalnya cowok kan bisa kabur aja gitu. Ini kita ngomong belak-belakan aja. Kalau cowok kan bisa kabur aja. Kalau cewek kan ya udah kabur gimana gitu, orang udah nempel penyakitnya di badannya. Gitu. Iya, dan ya teman-teman sih. Apalagi ini kita audiensnya anak-anak ini kan usia 20-30 kan harusnya. Iya. Taunya umur 40-50. Terus ya, kebanyakan kita sama ya, Kak Ivo ya. Iya. Viewersnya dok usia 25 sampai 30-an. 30-an. Iya, apalagi suatu kehamilan yang ternyata tidak diinginkan teman-teman. Karena kabur pun tanggung jawabnya besar, karena melakukan aborsi yang di Indonesia tuh masih ilegal. Ilegal, ya benar banget. Di Indonesia itu masih ilegal banget, dan sampai saat ini sih belum ada tempat yang dibolehkan ya untuk melakukan. Iya, itu juga resikonya bahkan bisa menyebabkan kematian ya dokter ya. Iya, karena infeksi. Perdarahan. Jadi benar-benar very kompleks ini wanita-wanita perkasa. Jadi cewek itu kalau sesuai jalur sih nggak repot ya. Kalau aja miring-miring dikit repot. Kan suka tiba-tiba ada surprise dok. Kenapa? Suka tiba-tiba ada surprise. Iya. Iya makanya. Ini ada viewer umur 21. Wah pas lah ya bahasannya ya. Gak apa-apa. Buat nambah ilmu adek. Dokter, tapi pasien paling muda yang tadi dokter cerita ya sempat ada ternyata kasusnya di kanker serviks ya dok, di usia 20-an ya dok ya. Ini selama saya jadi Opjin ya. Selama saya jadi Opjin itu saya pernah ketemu 23 tahun usia. Oke dok. Itu faktor resikonya apa dok? Sehingga pasien tersebut di usia yang sangat muda, 23 tahun itu ternyata dia akhirnya terdiagnosa dengan kanker serviks. Ya. Kalau kita membicarakan patofisiologi atau perjalanan penyakitnya kanker leher rahim, itu kan sebenarnya dimulai dari infeksi virus HPV di P16-18 yang ditularkan 80% melalui aktivitas seksual gitu. Dan HPV menempel di mulut rahim itu memiliki jangka waktu sekitar 10 tahun sampai 20 tahun sampai akhirnya dia merubah si mulut rahim itu menjadi sel kanker. Itu perjalanan yang cukup panjang kan. Seharusnya di antara 10 sampai 20 tahun ini seorang perempuan bisa melakukan screening atau deteksi dini kanker leher rahim dengan pap smear atau IVA test gitu yang memang udah sering dilakukan gitu. Pada pasien yang 23 tahun ini ya berarti kalau ditarik mundur kan setidaknya dia pertama kali aktif berhubungan seksual 10 tahun sebelumnya ya. Jadi memang dia berhubungan pada usia yang sangat muda sih. Tapi kan kalau tinggalnya di perkampungan gitu kan masih ada yang menikah 14 tahun gitu ya. Itu sih resikonya. Salah satunya. Jadi apabila memang tertular virus dia
10-20 tahun berarti kan umurnya masih muda ya, masih 20-an 30-an gitu. Jadi teman-teman, salah satu nih resiko untuk menikah di usia muda, belasan tahun ya, teenager ya dok, salah satunya itu terkena. Asal rajin screening aja sih, boleh nikah muda asal ada duitnya. Bener ya dok, buat screening dan lain-lain. Iya, iya benar. Sama buat beli susu anak. Kadang-kadang masih minta orang tua beli susu. Betul banget. Dok, banyak yang nanya dok, prosedur pap smear kalau secara singkat, kalau dokter jelaskan itu seperti apa? Karena kan Memang ada dok dicolok-colok ya dok, kok ininya kayaknya gede banget. Gini. Memang memang ini bukan prosedur yang menyenangkan ya. Yang kalau dilakukan tuh pingin lagi gitu, enggak sih. Tapi sakit juga enggak sebenarnya, cuman tegang aja gitu. Tegang aja. Jadi kita masuk kita duduk di kursi, sebenarnya bisa kursi ginekologi atau kursi apapun, tapi posisinya tuh harus posisi litotomi atau posisi kakinya dibuka, layang ngangkang lah bahasanya. Dibuka, kemudian nanti dimasukkan alat namanya spekulum sampai kelihatan porsio atau mulut rahimnya. Udah gitu doang sebenarnya, cuma nggak nyaman aja kan kadang. Buat yang baru ya, buat yang baru pernah sekali gitu mungkin nggak nyaman, atau buat cewek-cewek yang pemalu mungkin juga nggak nyaman. Ya, biasanya kalau udah ibu-ibu udah cuek banget sih, apalagi udah punya anak banyak. Ya biasanya kalau yang udah momi-momi ya udah pasrah gitu. Sama dok, vaksin HPV pada bilang demam nggak sih kayak vaksin COVID nggak? Padahal nggak sakit ya dok. Jadi kalau misalnya pap smear itu kan untuk yang sudah aktif berhubungan seksual, itu pencegahan sekunder. Kalau pencegahan primer itu sebelum berhubungan seksual, idealnya itu dengan pemberian vaksin HPV. Itu diberikannya 3 kali dalam 6 bulan. Sakit ya, disuntik ya, bohong dong kalau saya bilang nggak sakit kalau disuntik. Tapi ya sakit disuntik gitu. Tapi nggak membuat reaksi tubuh berlebihan seperti vaksin COVID sih. Kalau vaksin COVID mungkin ada yang demam, ada yang pegel-pegel. Ini sih nggak sih. Biasanya reaksinya hanya reaksi lokal aja, kayak lengannya nggak nyaman, udah itu aja. Cuman nggak sampai menggigil, nggak sampai demam. Oke dok. Terus ada lagi nih dok yang misalnya nanya, kalau aku misalnya udah menikah, udah pernah berhubungan seksual, sebenarnya efisien nggak sih untuk dilakukan si vaksin HPV tersebut? Apakah efektivitasnya memang menurun? Efektivitasnya menurun. Dia paling bagus itu diberikan pada saat anak ya, justru 12-13 tahun. Itu 90% sampai angka keberhasilan, maksudnya untuk coverage untuk vaksinnya itu hampir 90%. Tapi kalau misalnya dia sudah aktif berhubungan seksual atau di atas 26 tahun, biasanya menurun efektivitasnya. Kemudian memang batasannya dari data 45 tahun kita nggak vaksin lagi sih. Kalau dari teman Big Dok sendiri gimana? Apakah ada yang pernah sharing-sharing pengalaman tentang pap smear atau vaksin HPV? Kak Ivo, hilang ya sinyal aku. Sorry, gimana dok? Ada pengalaman nggak? Ada pengalaman? Apakah ada? Mungkin karena kita bukan Q&A tadi kan, jadi mungkin teman-teman juga nggak sempat sharing. Tapi kalau teman-teman di lingkungan saya, memang ada beberapa yang kayak menemukan tanda-tanda, cuman masih takut loh dok. Jadi antara takut ketemu faktanya, kalau misalnya memang diagnosa itu, sama takut tentang pemeriksaannya gitu. Tapi kalau teman-teman Dikdok belum ada yang sharing memang kena itu sih, belum ada.
Tapi memang vaksin HPV terakhir kayak terjangkau ya dok untuk dilakukan 3 kali, terutama bagi mungkin keluarga yang Oh punya. ya, harganya memang masih mahal sih. Belum belum ada diskon 12-12. Tapi sekarang kan udah jadi program ini Iya, ya, program untuk anak SD kan. Yang 12, yang untuk 12 tahun, anak usia 5 SD 5 sampai 6 tahun tuh udah ada gitu. Program Iya. pemerintah gitu. Tapi memang kalau yang udah dewasa mau disuntikan yang memang masih mahal sih si HPV ini. Kecuali menyamar jadi anak SD, nggak mungkin kan. Ini nih dok, Coba Mbak mungkin Iko mungkin bisa kali ya. bagi-bagi promo 12-12 nih Iya vaksin dok, HPV untuk nggak boleh bagi-bagi, tinggal langsung ke iya. fasilitas kesehatan yang dicocok aja, karena bukan untuk yang diobral. terbaik mungkin. dokter. Ini ada pertanyaan dari salah satu teman kita. Ibu saya didiagnosa kanker ganas oleh dokter endometrium. Mohon sarannya Bu Dok. Cuman dia nggak nyebutin umur sih dok, terus kapan terdiagnosanya, apa mungkin terapinya yang sudah diberikan, dan sejak kapan nggak terlalu detail dok. Jadi kanker endometrium itu kanker rahim. Ini beda dengan kanker leher rahim. Jadi ini adalah badan rahimnya. Gitu. Dan ini memang bukan tidak berhubungan dengan virus, bukan berhubungan dengan virus, nggak ada vaksinnya. Dan kanker endometrium ini biasanya memang diturunkan, kemudian ada resiko penyakit-penyakit lain. Biasanya yang terkena ini di atas 40-50 tahun. Kemudian ada hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, itu salah satu dari faktor risiko ya terjadinya kanker endometrium. Biasanya keluhannya perdarahan terus-menerus, siklusnya nggak teratur, tapi lebih ke perdarahan terus. Beda kalau PCO kan siklus nggak teratur tapi jarang mens ya. Kalau ini dia bleeding terus misalnya. Iya dok, berarti terapinya memang ini ya dok ya, konsul ke Obgyn untuk dilakukan juga. Dilihat dari grade-nya biasanya, stadiumnya. Kalau stadium awal ya masih bisa diangkat semua rahimnya. Tapi kalau misalnya stadiumnya udah metastasis atau udah menjalar ya keganasan biasanya radioterapi atau kemoterapi kan. Kemoterapi sih. Iya, semoga jawaban tadi bisa membantu ya Ibu. Ya dok, aku tuh sempat juga kemarin PCOS kan dok. Itu juga aku karena ya telat mensnya. Terus akhirnya di USG dan ternyata benar PCOS. Tapi ya terapinya aku sih tetap ya sempat konsumsi juga sih dok obat diabetes akhirnya. Terus sempat ya akhirnya jor-joran buat lifestyle, balik lagi ke lifestyle teman-teman. Karena memang sebenarnya kan PCO bukan penyakit baru ya, tapi kenapa sih 5 tahun terakhir kok sepertinya semua perempuan muda menanyakan saya PCO nggak dok? Saya PCO nggak dok? Itu kayak semua perempuan usia 20-an tahun kalau ke tempat praktek saya pasti nanya saya PCO atau enggak gitu. Kembali lagi, penata laksanaan PCOS atau polycystic ovarian ini, sindrom ini memang lifestyle, perubahan lifestyle. Perubahan lifestyle tuh dari olahraga dan diet gitu first line-nya. Ya itulah. Menjauh perempuan harus menjauhi makanan kesukaan dok. Makannya harus dijaga. Sebenarnya kan perempuan kan mengatur makan, olahraga itu kan bukan pingin ini aja ya, pingin kelihatan menarik ya, tapi kan juga untuk kesehatannya sebenarnya kan. Iya, mempengaruhi banget sih dok. Bonusnya, kemut. Bonusnya jadi cantik apa bonusnya jadi sehat? Sehat banget. Tergantung. Kenapa? Tergantung cara pandangnya sih. Ya tapi intinya itu lifestyle. Mungkin dari teman Dikdok ada yang mau ditanyakan? Paling ini sih dok, kayak terakhir gitu loh, sebagai dokter kebetulan banget Obgyn-nya juga nih kita dapat yang perempuan. Apa sih dok
kayak hal wajib nih kita sebagai perempuan, tanggung jawab kita. Ini kan tanggung jawab kita sendiri ya dok, menjaga kesehatan kita, baik sudah menikah ataupun belum menikah. Apa hal wajib yang memang harus kita lakukan sebagai perempuan dok? Umum juga ya. Kalau wajib mungkin menjaga kebersihan dulu ya, kebersihan diri kali ya. Mungkin basically kan mungkin banyak dari kita yang nggak mau menjaga itu dok kan, itu kalau memang itu nggak apa-apa dok. Jangan sampai karena kita males habis buang air kecil, males pakai air, atau males membersihkan pada saat haid, itu jadi kita masuknya dari situ gitu sih. Menurut saya gitu ya. Kebersihan lah yang paling simpel ya. Daripada makan sayur sama menjaga kebersihan gampang mana sih? Nah itu dok. Ya kan? Saat haid juga, karena apa ya, keputihan, kemudian penyakit infeksi itu kan bisa masuknya semua, infeksi saluran kemih sekalipun kan bisa masuknya dari situ gitu loh, dari organ reproduksi kan. Gitu. Jadi mungkin higienitas penting ya. Udah gitu kan kalau udah berumah tangga tuh sangat menguntungkan sekali kan kalau misalnya hygiene-nya baik, ya nggak sih? Thank you dok. Ya. Nah itu dok, kapan-kapan kita ngobrolin itu dok, soal wangi-wangian itu. Iya, yang penting bersih aja pakai air, nggak usah disemprot. Bener. Sama air freshener gitu dok, pakai parfum 100. Enggak usah. Perlu ngobrol lagi dong untuk ngebahas mitos. Oke. Yang penting pas buang air kecil dibersihin. Kalau lagi haid rutin diganti pembalutnya. Hal-hal sesimpel itu sih sangat umum dan penting. Oke. Dari dokter Velia, silakan. Dari Dikdok sudah. Iya dokter, karena udah mau sejam nih dok. Hah? Serius? Nggak kerasa dok? Nggak kerasa dok. Padahal masih gini banget ya dok, masih luas banget. Mungkin nanti next kalau misalnya Kak Ivo dan dokter Ginda ada waktu, boleh banget kita IG live lagi, Three Musketeer ngebahas tentang mitos fakta. Tapi yang ini lebih ke boleh nggak pakai parfum. Terus katanya kalau minum cranberry juice itunya wangi, kan banyak dok. Dapetin lagi ya. Iya, itu banyak loh. Terus yang pakai perapat. Sabun sirih itu ngaruh nggak buat rapat, kayak untuk mitos-mitos seperti perlu diomongin lagi, karena di TikTok tuh aku lihat banyak kayak, ya ampun ini anak-anak sekarang tuh kayaknya kalau bikin informasi itu menarik sehingga kita tuh jadi terbuai apakah ini beneran mitos, fakta, by data atau enggak, apa cuman kayak ya pengalaman pribadi. Iya. Gitu. Hanya testimoni pribadi aja, itu sih dok. Oke dokter Dinda, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman Dikdok dan teman-teman kesehatan wanita. Iya. Sesuai dengan temanya menjaga kesehatan perempuan, memang untuk perempuan tuh banyak yang harus diperhatikan selain dari rutin pemeriksaan medical check up yang umum ya, yang secara umum dilakukan oleh laki-laki juga gitu. Karena kita organ reproduksi berbeda, kita dipengaruhi oleh fluktuatif hormon gitu, jadi memang pasti banyak pemeriksaan tambahan gitu. Tapi alangkah lebih baik kalau semua itu dilakukan supaya kita bisa mendeteksi secara dini atau bahkan bisa melakukan pencegahan gitu. Jadi memang ekstra menjadi perempuan ya, tapi itu harus dijalani. Terima kasih dokter Dinda atas pasangan. Thank you Kak Ivo. Thank you. Buat teman-teman. Ya, benar kata dokter Dinda. Jadi perempuan tuh ribet banget ya dok, maksudnya ribet tuh dalam arti banyak banget tanggung jawab yang harus kita kerjakan, tapi ya dari dasarnya dulu lah, kejaga kesehatan itu, nanti kita bisa ngejaga yang lain, itu penting. Jadi semangat teman-teman semua. Ribet, tapi daripada jadi laki kan, mending jadi perempuan. Itu jadi perempuan aja enak kok dok. Dan nggak apa-apa deh ribet, yang penting jadi cewek gitu kan. Bener banget dokter.
Ya, Oke, thank you terima semua. kasih semuanya. Thank you, Bye-bye. Dr. Fauziah. Thank you, Dr. Fauziah. Thank you. Bye, selamat malam.